Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yaquluhu man balaghahu mauta sahibihi. Bab menjelaskan tentang apa yang dibaca oleh seseorang yang sampai kepadanya berita kematian saudaranya. Kami telah meriwayatkan di dalam kitab Sunan Ibnu Sunni. Kami telah meriwayatkan di dalam kitab Sunan Ibnu Sunni an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, berkata Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah, kata Rasulullah, al-mautu fasa'un, kematian itu datang mendadak. Kematian itu datangnya mendadak. Fa idza balagha ahadukum wafatu akhihi, fa idza balagha ahadakum wafatu akhihi, maka ketika sampailah kabar atau sampailah berita kepadamu atau kepada seseorang, maka apabila sampai kabar berita kepada seseorang tentang wafatnya atau wafat saudaranya, maka apabila sampai kabar berita wafat saudaranya, fa idza balagha ahadukum, maka apabila sampai atau sampai berita kepadamu berita tentang wafat saudaranya, falyakul, maka hendaknya seseorang membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya, kita kalau dengar siaran innalillahi atau dapat WA innalillahi, tapi ada tulisannya nih ya, segini ukurannya. Jadi kalau ada orang nge-share mohon doanya telah meninggal saudara kami gitu ya, si Anu binti si Anu hari ini jam sekian, semoga jadi ampuni segala dosanya. Nah, kita kan dengar tuh lewat WA. Nah, itu tulisannya kita balas tuh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma aktubhu indaka fil muhsinin waj'al kitabahu fi 'iliyyin wa akhlifhu fi ahlihi fil ghabirin wa la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Nah, segitu ya. Tapi paling yang penting itu kita baca dulu, bukan kita kirim itu ya, kita baca. Nah, itu kalau laki. Kalau perempuan, Allahumma aktubha, tulisnya begitu, indaka fil muhsinin waj'al kitabaha fi 'iliyyin wa akhlifha fi ahliha fil ghabirin wala tahrimna ajraha wala taftinna ba'daha. Jadi yang hukum, yang hak, hukum sama hak diganti sama hak perempuannya. Nah, itu. Kapan kita dengar lewat WA atau pengumuman di musola, di masjid, speaker inna lillahi, kita langsung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus kan ada Al-Fatihah namanya, itu lebih gampangnya lagi, langsung Al-Fatihah, susun sebut namanya Al-Fatihah ya, nyampe tuh
Kalau di WA nggak nyampe. Itu salahnya itu ya. Udah sering kita ente boleh kirim ke WA ada kabar begitu, tapi kita sendiri udah baca loh. Nah ngirim Fatihah bacanya kemana? Tung ke grup tuh nggak nyampe ke mayat ya. Percuma ya. Itu udah di Bahsul Masail kan nggak nyampe. Yang nyampe itu kita baca dulu baru kita kirim gitu. Nah, gitu. Jadi kita nggak kerja ngirim doang, nggak baca Al-Fatihah khususan si Anu banget. Gitu. Nah sebab doa yang dipanjatkan itu dibaca. Ya, doa yang dipanjatkan kepada si mayit ya, atau surat Al-Quran, beberapa ayat Al-Quran yang disampaikan pahala untuk mayit, itu kalimatnya semua di kitab dibaca bukan ditulis. Ya, sehingga ketika kita ngirim WA ada kabar-kabar begitu percuma, nggak sampai kepada si mayit, nggak ada manfaatnya untuk dia. Ya manfaatnya kita apa? Dapat info gitu doang. Ya dapat info bahwa orang yang kita kenal meninggal, tapi ke dianya, ke mayatnya nggak ada manfaatnya. Ini perlu apa? Perlu kita sikapi ya. Artinya bagaimana? Ya kita baca dulu Fatihahnya atau doanya untuk dia baru sampai. Artinya boleh orang mendapat kabar-kabar begini kita kirim. Karena itu tinggal kirim-kirim aja kan biasanya. Nah, itu yang paling penting itu ya. Kitanya yang baca, kemudian kita kirim. Nah kalau orang nggak ngerti kan gitu, pasti dikirim Fatihah, tung banyak kan, kiriman. Sahibul musibahnya, terima kasih atas doa-doanya, nggak nyampe, doanya nggak nyampe gitu. Terima kasih atas doa-doanya, dan ternyata doanya nggak nyampe ke sana kasih mayat. Nah, kita manfaat dapat infonya aja. Nah sekarang kita gambarkan, nah, umpamanya yang mati masih keluarga kita, sayang kan? Ya, sementara di grup ramai orang ngirimin surat Fatihah, ya kan kita merasa senang di situ, ya senang buat kita karena ada pedulinya gitu, pedulinya bela sungkawanya ada gitu. Tapi ke mayit nggak ada, ya kan? Justru yang musibah itu ya si mayit itu yang awalnya hidup terus mati meninggal. Yang manfaat doa untuk dia pada saat kematiannya. Nah kita ini orang ngaji rubahnya, jangan ngikutin orang-orang nggak ngaji gitu. Boleh kita kirim Fatihah, Allahumma fir lahu warhamhu, stiker-stiker semacam itu, tapi kita sendiri sudah baca ya. Artinya kita imbaskan ke kita aja, umpamanya yang meninggal keluarga kita, nggak ada manfaatnya kan bagi yang meninggal padahal keluarga kita, karena nggak dikirim Fatihah tapi dikirimin stiker. Nah itu ya, jangan sampai kita sekarang sudah memahami gitu, udah paham itu, terus kita masih kirim-kirim stiker ya. Tapi ingat ya, itu bukan nggak boleh, silakan aja, tapi yang manfaat untuk mayit adalah kita baca Fatihah itu yang kita kirimkan untuk si mayit. Jadi di situ kita adanya ya. Di situ kita adanya. Kita harus begitu dulu, setelah itu silakan mau kirim-kirim stiker dan sebagainya ya. Syaratnya itu ya, jangan sampai enggak. Jadi bacanya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami itu kita datang dari Allah, dan sesungguhnya kami kepadanya kembali, kepada Allah lah kembali. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan sesungguhnya kami atau kita kepada Tuhan kita dikembalikan. Allahumma aktubhu indaka fil muhsinin. Allahumma ya Allah uktubhu indaka fil muhsinin. Tulislah baginya di sisimu, bagi si mayit itu, orang yang baru meninggal. Allahumma aktubhu ya Allah, tulislah di sisimu, tulislah untuknya di sisimu. Yang meninggal itu termasuk orang yang baik, fil muhsinin, dalam golongannya orang-orang yang baik. Waj'al kitabahu fi aliyyin, dan jadikanlah catatan baginya, atau jadikanlah kitabnya atau catatan
baginya di surga, di dalam surga. Wa khlufu fi ahlihi fil ghabir, dan gantikanlah untuknya, dan gantikanlah dia, dan gantikanlah untuknya di dalam keluarganya. Penggantinya sama fil ghabir, orang-orang yang akan datang kemudian, orang-orang yang datang kemudian, artinya pengganti dari dia. Umpama yang meninggal bapaknya, ya anaknya bisa berperan seperti dia. Ya umpama yang meninggal suaminya, ya mendapatkan suami yang bisa lebih baik dari dia. Ya umpamanya yang meninggal istrinya, kemudian suaminya nikah lagi, bisa mendapatkan istri yang lebih baik dari yang ada. Pokoknya yang paling baik. Wala tahrimna ajroha, dan janganlah engkau halang-halangi kami, janganlah engkau halangi kepada kami atas balasan ganjaran pahala untuknya. Wala tahrimna ajrohu, dan janganlah engkau menghalangi, dan janganlah engkau menghalangi kepada kami terhadap balasan pahala untuknya. Wala taftinna ba'dahu, wala taftinna ba'dahu, dan janganlah engkau menjadikan fitnah kepada kami setelah kematiannya, dan janganlah kau jadikan fitnah kepada kami setelah kematiannya. Ya kan doa bagus ya. Jangan sampai kita jadi penghalang, kita yang hidup, keluarganya, sahabatnya, saudaranya, jadi penghalang balasan pahala untuknya. Jangan sampai kita yang hidup, dari keluarganya, sahabatnya, saudaranya, jadi fitnah setelah kematiannya. Nggak akan ada begitu ya. Setelah dia mati justru jadi fitnah keluarga ya. Nah itu jangan sampai begitu. Ini Rasulullah ajarkan doa begitu. Ini hadis menjelaskan tentang apa yang diucapkan oleh seseorang ketika ia mendengar kematian, kabar berita kematian saudaranya atau sahabatnya. Jadi begitu dengar melalui medsos, WA dan lain sebagainya, atau pengumuman di sholat atau di masjid-masjid, pengumuman innalillahi, maka kita juga mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un wa inna ila rabbina lamunqalibun. Biar apa? Allahumma aktubhu indaka fil muhsinin waj'al kitabahu fi 'illijin wa akhlufhu fi ahlihi fil ghabirin wa la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Itu doa mendengar kabar orang yang meninggal. Ya, doanya itu ya. Supaya apa? Supaya nggak salah ya. Wa ra'ayna fi sahihi ma an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu wallahu a'lam bishawab. Nah, sedikit.